beta, beta, beta fish, yeah. Beta, beta, beta fish, yeah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Beta Fish ya. Nah, di kesempatan kali ini gue ingin berbagi tutorial mengenai cupang tentunya ya, yang lagi hits-hitsnya. Dan di sini gue punya bahan nih. Nah, di sini gue punya cupang yang ternyata ekornya patah nih, Bray. Kasihan banget ini, Bray. Nih kalian bisa lihat nih, coba ya. Coba dipancing dulu nih. Woi, dia kagak mau naik. Woi, nah gue pancing dulu nih pakai jari gue nih. Woi, ayo naik coba. Nah tuh dia, kasihan tuh dia, agak-agak patah tuh, lihat kan. Kalian bisa lihat kan di ekor bagian belakangnya itu agak melengkung itu, terus dia ekornya gitu nggak bisa bebas gitu bergeraknya tuh. Nah tuh, dia hanya bisa menggunakan sirip kanan kirinya aja tuh. Kalian bisa lihat kan sirip kanan kirinya tuh dia kenceng banget itu gibasnya itu ya. Karena kalau nggak kayak gitu dia nggak akan bisa naik ke atas ini, Bray. Tuh, kasihan ya. Nah, gue menemukan cara nih supaya bisa menyembuhkan ikan yang ekornya patah nih, ikan cupang yang ekornya patah nih. Nah, dengan cara dipindahkan ke wadah lain. Aduh, sorry nih, Bray, kalau berisik ya, banyak motor lewat nih dekat pinggir jalan soalnya. Nah, pindahkan ke wadah lain dengan air yang sedikit nih, atau sekitar sesuai dengan tinggi badannya nih. Jadi dari dorsalnya nih ya. Sirip atasnya nih, jadi segitu aja airnya. Nah, di sini gue udah nyiapin tempat nih. Nah, ini tempatnya seperti ini gue siapin. Nanti air yang gue isiin tuh nggak lebih tinggi dari badan si cupang ini nih. Nah, ini cupangnya juga masih kecil ini, Bray. Kasihan amat nih, baru 2 bulan 3 bulanan kalau nggak salah ya. Tapi sudah notol itu calon cupang bagus ini, Bray. Bisa yang agak-agak cacat ya. Moga-moga aja nanti dia bisa sembuh ya setelah kita terapi nih. Nah, jadi kurang lebih nanti airnya gue isi sekitar segini nih, Bray, ini, atau maksimal seginilah ya, supaya garis sini ya. Nah, ini nggak begitu besar nih tempatnya. Nah, kalau lebih baiknya, kalau bisa lebih besar nih. Nah, kayak wadah di sana tuh. Tapi airnya tetap cetek aja gitu ya, genangan aja ya taruhnya. Nah, kalau di situ lebih enak, jadi dia lebih bebas buat berenang ini, Bray. Nah, kalau ini sih terlalu ngepas banget sih, tapi ya bisa juga ya. Kita terapi. Nah, kita terapinya ini tuh waktunya ini nggak tentu ini, Bray. Jadi kita bisa lihat, kita coba dulu seminggu. Habis seminggu kita coba balikin lagi ke air yang tinggi seperti ini nih, air tinggi seperti ini. Apakah dia sudah normal kembali berenangnya? Kalau belum lagi, kita masukin lagi ke wadah ini yang airnya cetek tadi ini, yang cuma setinggi inilah ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini bisa sebulan, 2 bulan, atau malah bisa gagal ya, nggak tahu ya, tergantung dari pertumbuhan dari si ikan ini nih. Nah, ini caranya, jadi gue praktekin aja ya langsung ya. Jadi sini gue udah nyiapin air nih. Nah, tuh airnya tuh segini ya. Nah, ini langsung gue masukin ke sini aja nih airnya. Nih air biru nih ya. Nah, airnya air biasa aja juga bisa, ditambah pakai air biru kek, pakai secang kek, atau pakai ketapang kek. Nah, ini kurang lebih airnya segini aja nih, Bray. Dan makanan yang dikasih ke cupang di wadah ini nih nantinya, itu kalau bisa makanan hidup aja. Jadi nggak usah kasih pelet, karena kalau kasih pelet kasihan kan, pelet itu kebanyakan ngambang kan. Jadi ya badannya naik ke atas lah. Kalau di air pendek gini, air cetek gini kan badannya otomatis nggak bisa naik ke atas nih, agak-agak susah. Paling bisa ya napas-napas doang nih. Dan ini kita coba pindahin ikannya. Dan ini, Bray, udah gue pindahin ikannya tuh. Wah, ini masih agak sedikit tinggi nih, Bray. Gue kurangin aja ya. Dan kalau bisa pakai air baru aja ya. Maksudnya air baru yang udah diendapin tentunya. Jangan air bekas dian yang lama nih. Kalau dituang ke sini emang airnya bakalan cetek sih. Nah, kurang lebih ya seginilah ya. Ya, kurang lebih segini nih, Bray. Tuh. Ya, yang penting dia bisa berenang cukup bebas nih, Bray. Tuh ya. Dan lokasi makannya aja makan ini aja, makanan hidup aja kayak Artemia, ya Artemia dewasa ya, jangan Artemia burayak yang kecil-kecil. Terus kasih cacing atau kasih
kutir atau encu lah ya, pokoknya yang hidup lah kalau bisa. Nah, kenapa yang mesti yang hidup? Karena itu juga buat melatih ini cupang ini atau ini burayak nih, ini cupang bahanan ya, supaya bisa berenang gitu, ngejar gitu dari makanan hidup itu gitu. Jadi dia ada pergerakan maju lah, maju ke depan gitu ya, tapi agak sedikit berkurang gerakan ke atas ke bawahnya gitu karena dengan air yang cetek ini nih, Bray. Dan di sini gue punya Artemia dewasa dan itu nanti juga akan gue kasih tips dan triknya juga serta tutorialnya bagaimana bisa membesarkan atau memecahkan telur ya, atau menentaskan telur Artemia ini. Nah, gue di sini tuh udah bertelur tuh, Bray. Ini itu Artemia gue udah bertelur. Sini nggak kelihatan kan? Sini banyak nih, ukurannya cukup gede juga nih, lumayan gede lah ya pokoknya ya. Dan oke, gimana kira-kira akan berhasil nggak ya? Nah, nanti kita coba lihat aja seminggu ke depan aja ya, Bray ya. Dan mungkin tips sementara itu dulu nih, Bray, dari susu yang udah ada. Jadi gue coba ikutin aja, semoga berhasil nih, semoga ada perkembangan di seminggu ke depan. Nanti ntar gue tes lagi di air normal, apakah dia udah normal nanti di tempat air yang tinggi seperti ini nih. Mudah-mudahan aja berhasil ya, Bray ya. Dan oke, Bray, coba aja kalian coba juga di farm kalian, di rumah kalian, atau ya di peliharaan kalian, cupang peliharaan kalian. Siapa tahu kalian juga bisa berhasil nih mempraktekkan seperti ini nih ya. Jadi ingat ya, ini juga nanti dikasih garam, ketapang, secang, dan air biru lah kalau perlu lah ya. Atau obatan-obatan lainnya guna mempercepat kesembuhan dari dia nih. Dan ini emang penyebabnya macam-macam sih, Bray. Ada dari lahir, ada dari ya akibat berantem waktu masih satu lubukan dengan yang lainnya. Dan ya kalau juga bisa karena kena saringan nih pas lagi mindain burayak nih, pas lagi kalian misalnya nyuci lubukan gitu ya, mindain lubukan gitu ya. Dan ini mungkin ketekuk ya atau hal lainnya lah ya. Dan moga aja di cupang ini bisa sembuh nih. Ya, karena cupang ini masih ini nih burayak ya, masih 2 bulanan, 3 bulanan nih, masih proses mutasi tuh, dan harusnya ya ekornya juga masih dalam tahap pertumbuhan nih ya. Dan oke, Bray, mungkin demikian dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, share, serta di subscribe juga. Sampai ketemu di video mengenai cupang lainnya di Betta Fish ya. Oke, wassalamualaikum, Bray. Bye.